warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naura Sasabila Yunandia, NIM 19211101100 dari kelas pengendalian vektor dan roding D. Jadi di video kali ini aku akan melakukan proses identifikasi dan pengawetan pada beberapa kutu busuk yang telah aku temukan. Sebelum kita melakukan proses pengawetan dan identifikasi, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kita membutuhkan masker, kemudian ada sarung tangan, ada double tip, ada selotip, kemudian ada gunting, ada pinset, ada kutu busuk yang telah ditemukan, kemudian ada formalin, ada mangkok plastik, ada ballpoint, ada garis, kemudian ada tisu, kertas AVS, ada mika ini, kemudian ada kertas buffalo. Terakhir ada figura yang telah dihias. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai proses yang pertama, yaitu proses mematikan kutu busuk, kita harus memakai alat pelindung diri, yaitu berupa masker dan sarung tangan. Nah, setelah masker dan sarung tangan terpakai, selanjutnya kita menuju pada proses pengawetan. Siapkan mangkok plastik, formalin, kemudian tuangkan formalin secukupnya ke dalam mangkok plastik. Lalu, buka kantong plastik yang telah berisi kutu busuk untuk dituangkan ke dalam formalin. Kemudian ambil tisu sebagai penutup kutu busuk. Tunggu kurang lebih selama 3-5 menit. Nah, setelah kutu busuk benar-benar mati, siapkan tisu untuk meniriskan kutu busuk. Ambil kutu busuk menggunakan pinset satu persatu, letakkan di atas tisu dan tunggu kurang lebih selama 5 menit sampai kutu busuk benar-benar kering. Selanjutnya, kita sampai pada proses pengukuran kutu busuk yang membutuhkan kertas AVS, penggaris, dan ballpoint. Copot sarung tangan, kemudian ambil kutu busuk menggunakan pinset. Jadi, kutu busuk diukur berdasarkan panjang dan lebarnya. Tidak lupa dengan telur dan nimfa-nimfa lainnya. Lakukan secara berulang hingga semua kutu busuk yang telah ditemukan telah terukur. Nah, setelah proses pengukuran, saatnya kita menuju pada proses peletakan kutu busuk. Jadi, kutu busuk diletakkan pada preparat yang terdiri dari kertas buffalo dan kertas mika. Kita gunting kecil-kecil sesuai dengan ukuran kutu busuk. Kemudian letakkan kutu busuk di atas preparat. Kemudian kita gunakan selotip untuk menempelkan kutu busuk agar kutu busuk tidak jatuh atau tidak bergeser. Nah, lakukan secara berulang hingga semua kutu busuk telah terletakkan dengan baik. Selanjutnya kita menuju pada proses pengemasan. Jadi telah disiapkan figura yang telah dihias. Caranya dengan menempelkan double tip di belakang kutu busuk yang telah diletakkan pada atas preparat dan kemudian ditempelkan ke figura yang telah disediakan. Penempelan kutu busuk disesuaikan berdasarkan metamorfosis kutu busuk, mulai dari telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 hingga dewasa. Selanjutnya kita menuju pada proses identifikasi kutu busuk. Jadi di sini saya menemukan 5 metamorfosis kutu busuk yang dimulai dari telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, kemudian imago atau dewasa.
Nah, jadi di sini kutu busuk ini termasuk pada tahapan metamorfosis tidak sempurna karena dia hanya mengalami 3 tahapan metamorfosis. Yang pertama ada telur, nimfa, kemudian dewasa. Nah, tahapan kutu busuk ini dimulai dari tahap telur, di mana pada umumnya telur kutu busuk berwarna putih atau krem. Dia akan tumbuh kurang lebih selama 3-14 hari, kemudian telur akan berubah menjadi nimfa. Nimfa mengalami pergantian kulit selama beberapa kali tergantung jenis makanan dan suhu. Kemudian pada suhu yang sesuai, kutu busuk berubah menjadi stadium dewasa dalam kurun waktu 8-13 minggu setelah menetas. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait siklus hidup atau metamorfosis kutu busuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.